Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Enaya Solihati, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Alma-Ata. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep kepemilikan aset dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam hakikatnya adalah milik Allah. Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bumi beserta isinya itu adalah milik Allah. Kemudian Allah memberikan atau menyerahkan harta suatu barang kepada manusia sehingga manusia memiliki hak milik atas suatu harta atau benda. Namun kepemilikan manusia atas suatu harta itu tidaklah mutlak. Maksudnya manusia memiliki harta itu hanyalah sementara, hanya sebuah titipan amanah dari Allah supaya manusia bisa memanfaatkan dan mengelolanya. Dalam memanfaatkan dan mengelola suatu harta, itu manusia terikat oleh batasan-batasan dan larangan-larangan. Dalam artian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah dalam Islam. Harus memperhatikan halal dan haramnya. Misalnya seseorang memiliki harta, uang begitu, kemudian digunakannya untuk membeli minuman keras. Nah, itu tidak boleh karena minuman keras adalah barang terlarang, barang haram, adalah barang haram dalam agama Islam. Nah, manusia itu memiliki harta, itu tadi kan hanya sebuah titipan, hanya sebuah amanah dari Allah. Maka sudah semestinya manusia itu memanfaatkannya dan menggunakannya itu sesuai dengan aturan Allah, karena nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhir. Dalam pemanfaatan kepemilikan harta dalam Islam itu diatur tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan orang lain dan kepentingan ibadah. Contohnya, dalam Islam dianjurkan untuk menggunakan harta, menyisihkan harta supaya digunakan untuk infak, sedekah, zakat seperti itu. Nah, dengan hal-hal itu orang lain itu akan terbantu, terutama orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang melakukan zakat, infak, sedekah itu tadi juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, terkait dengan konsep kepemilikan aset dalam Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu membaginya dalam 3 kelompok, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi itu adalah hak syariah terhadap suatu barang di mana manusia memungkinkan bagi siapa saja untuk memiliki barang tersebut, dan dia berhak mendapatkan kompensasi jika barangnya digunakan oleh orang lain. Misalnya dengan disewa, nanti pemilik barang tersebut akan mendapatkan uang sebagai kompensasi. Kemudian kepemilikan umum adalah izin syariah terhadap suatu barang di mana masyarakat itu membagikan kekayaan atau harta dalam bentuk komoditas untuk keperluan sehari-hari. Nah, dalam Islam kepemilikan umum ini tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian atau sekelompok orang. Jadi kepemilikan umum ini tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Contoh kepemilikan umum itu seperti fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, jalan raya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta-harta milik negara, yang mana sesungguhnya itu adalah hak umat Islam, seluruh umat Islam, tapi pengelolaannya menjadi wewenang negara, jadi dikelola oleh negara. Nah, ada perbedaan antara kepemilikan umum dan kepemilikan negara, meskipun keduanya sama-sama dikelola oleh negara. Kalau kepemilikan umum itu tidak boleh diberikan kepada siapapun, meskipun negara membolehkan orang-orang untuk memanfaatkannya, tapi tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan kalau kepemilikan negara, harta milik negara itu boleh diberikan kepada orang-orang, boleh diberikan kepada rakyat, kepada sebagian masyarakat oleh negara sesuai dengan kebijakannya. Nah, konsep
kepemilikan aset ini juga menjadi salah satu pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Kalau sistem ekonomi sosialis itu hanya ada kepemilikan negara, di mana negara itu membagikan kekayaan atau harta kepada rakyatnya itu secara merata. Tapi hal ini bisa menyebabkan kurangnya penghargaan atas kerja keras seseorang. Jadi misalnya ada orang yang kerjanya banyak, kerjanya keras, tapi dia mendapatkan harta sama dengan orang-orang yang kerjanya mungkin hanya sedikit begitu. Sedangkan kalau sistem ekonomi kapitalis itu ada kepemilikan individu dan kepemilikan umum, tapi lebih cenderung ke kepemilikan individu. Jadi kepemilikan umum ini bisa dirubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi kalau di sistem ekonomi kapitalis. Hal ini itu bisa menyebabkan nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, sedangkan kalau sistem ekonomi Islam itu ada 3, seperti tadi ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, dalam sistem ekonomi Islam itu kepemilikan umum tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu, berbeda dengan yang kapitalis tadi. Kalau yang kapitalis tadi kan kepemilikan umum bisa dirubah menjadi kepemilikan individu begitu. Jadi kalau dalam sistem ekonomi Islam itu lebih adil begitu. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kepemilikan aset dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.